Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari PBL RKS 603. Pada video kali ini, kami akan mengimplementasikan blok diagram SDR pada HKRF. Adapun pada praktikum kali ini, kami berperan sebagai receiver atau pihak penerima sinyal. Sebelum masuk ke dalam praktikum, mari kita bahas sedikit tentang konsep dasarnya. Apa itu SDR? Software Defined Radio adalah sistem komunikasi radio di mana komponen yang biasanya diterapkan pada perangkat keras konvensional, seperti komponen filter dan demodulator, kini dialihkan sepenuhnya ke dalam perangkat lunak. Adapun awal mula SDR berkembang dari kebutuhan militer dan riset teknologi tingkat tinggi yang menginginkan satu perangkat radio tunggal yang fleksibel untuk diprogram ulang tanpa perlu mengganti sirkuit fisiknya. Bagaimana SDR diterapkan hingga sekarang? Saat ini, teknologi SDR sangat masif digunakan, mulai dari melacak penerbangan pesawat secara real-time melalui ADS-B, menangkap citra satelit cuaca, hingga analisis keamanan cyberfisik nirkabel untuk mengaudit kerentanan frekuensi, seperti yang kami lakukan sekarang menggunakan kombinasi HKRF1 dan GNU radio. Adapun tujuan pembelajaran utama dari praktikum yang kami lakukan adalah yang pertama, untuk memahami dan menganalisis secara mendalam blok diagram dari software Defined Radio Receiver yang dibangun menggunakan kombinasi HKRF1 dan GNU radio dalam perspektif keamanan sistem cyberfisik. Yang kedua, untuk mempelajari konsep-konsep dasar teknologi SDR beserta penerapannya secara nyata pada sistem komunikasi nirkabel saat ini. Kemudian yang ketiga, untuk mengidentifikasi dan menganalisis fungsi dari setiap komponen atau blok utama yang menyusun rangkaian receiver pada aplikasi GNU Radio Companion. Dan yang terakhir, untuk mengimplementasikan secara langsung proses penerimaan sinyal radio komersial menggunakan perangkat keras HKRF1 sebagai sarana praktek cyberfisik kami. Untuk mendukung implementasi ini, alat dan bahan yang kami gunakan sangat ringkas, yaitu 1. HKRF1, yang berfungsi sebagai papan utama penerima sinyal radio analog dan mengubahnya menjadi sampel digital INQ. Kedua, teleskopik antena, yang berfungsi sebagai komponen fisik untuk menangkap gelombang elektromagnetik dari udara. Dan yang ketiga, braid USB cable, yaitu kabel data untuk menyalurkan daya serta mentransfer data sinyal berkecepatan tinggi ke laptop secara real-time. Tahap pertama dimulai dengan mengunduh paket perangkat lunak GNU radio melalui radio Conda, serta menyiapkan aplikasi USB driver bernama ZD. Sebelum beralih ke aplikasi, kita perlu merakit komponen fisik terlebih dahulu. Langkah pertama adalah memasangkan teleskopik antena secara langsung pada bagian konektor port bertuliskan ANT di perangkat HKRF1. Pastikan antena terpasang dengan kuat agar dapat menangkap gelombang elektromagnetik secara optimal. Setelah itu, hubungkan ujung micro USB dari braid cable ke port USB yang berada di sisi samping perangkat HKRF1. Langkah berikutnya, sambungkan ujung kabel USB tipe A ke port USB pada laptop. Setelah perangkat keras terhubung, buka aplikasi ZDIC yang sudah diunduh sebelumnya. Klik menu Option, lalu pilih opsi List All Device. Pada kolom pilihan perangkat, cari dan klik nama HKRF1. Selanjutnya, kami menghubungkan perangkat keras HKRF1 ke laptop menggunakan aplikasi ZDIC Driver. Perangkat dikonversi menjadi WinUSB agar aliran data mentah dari hardware SDR dapat terbaca lancar oleh sistem komputer. Berikut ini adalah diagram blok kami. Pertama, variabel SAM rate disetel sebesar 2M sebagai acuan laju sampel global di seluruh sistem. Kedua, Osmocom Source berfungsi sebagai antarmuka perangkat keras HKRF1 yang menangkap sinyal radio analog dan mengubah menjadi sampel digital INQ pada frekuensi target yaitu 88,4 MHz. Ketiga, QT GUI Frequency Sync berfungsi mencabangkan sinyal untuk memvisualisasikan bentuk spektrum frekuensi secara langsung. Keempat, Low Pass Filter berfungsi membuang komponen frekuensi tinggi pengganggu di luar target informasi siaran. Kelima, WBFM Receive berfungsi melakukan demodulasi atau mengubah sinyal radio termodulasi menjadi bentuk sinyal suara baseband. Keenam, Rational Resampler berfungsi menyesuaikan kembali laju sampel data audio agar menghasilkan sampel standar yaitu 60 kHz. Dan yang ketujuh, Audio Sync berfungsi mengalirkan data audio akhir tersebut ke komponen perangkat keras pengeras suara komputer agar suaranya dapat didengar.
Ketika sistem dijalankan, proses penerimaan bekerja secara real-time. Sinyal analog di udara yang ditangkap oleh antena teleskopik berhasil diubah menjadi data digital oleh HKRF1. Bisa kita lihat pada layar, grafik spektrum frekuensi beresonansi sangat aktif, merespon gelombang masuk, dan proses demodulasi pada GNU radio sukses menghasilkan output suara musik yang jernih langsung melalui speaker komputer. Dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa teknologi software-defined radio memberikan fleksibilitas yang sangat luar biasa karena mampu memindahkan fungsi perangkat keras yang kaku ke dalam kendali perangkat lunak. Hanya dengan komponen fisik yang ringkas yaitu HKRF1 dan antena teleskopik, kita sukses mengimplementasikan sebuah sistem SDR receiver yang dinamis dan efisien. Sekian video dari kelompok PBL RKS 603. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.